Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian dari kitab Ahaditsul Akhlaq, masih pada tema tentang hukukul umal, hak-hak pekerja. Kali ini masuk pada hadis dari Al-Ma'rur bin Suwaid. Beliau mengatakan, laqitu Abu Dzarrin, aku berjumpa dengan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu di satu tempat namanya Robadah. Wa alaihi khullatun wa ala hulami khullatun. Beliau memakai khullah, baju jubah, dan pada budaknya juga sama, pakai jubah. Aku pun bertanya kepada Abu Dzar tentang hal itu, yang dipakai oleh Abu Dzar dengan budaknya sama, ya. Abu Dzar menjawab, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Aku pernah mencela seorang, aku memaki dia dengan nama ibunya, ya. Kayak sekarang juga kadang mencela orang dengan bawa-bawa nama orang tuanya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada aku, tak kala aku mencela orang tadi dengan membawa ibunya, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi, engkau mencela dia dengan ibunya, innaka mru'un fika jahiliyah, engkau itu orang yang masih ada padamu perilaku jahiliyah. Ini nasihat pedas dari Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar, ya. Tapi nasihatnya mengena, ya. Hingga beliau kemudian setelah dinasihati ini nggak pernah melakukan itu lagi. Kemudian kata Nabi SAW melanjutkan nasihatnya, ikhwanukum khawalukum, saudara-saudara kalian yang seakidah, yang seagama itu adalah khawalukum. Khawalukum ini maknanya yang membantu kalian, melayani kalian. Ya, ini juga sebagaimana diungkap oleh para ulama, asalnya orang Islam itu lemah. Sini dikatakan al-muslimuna qawiyuna bikhwanihim. Orang-orang Islam itu kuat dengan saudara mereka. Saudara itu saling melayani. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Ya, budak itu tetap masih dikatakan, ya, sebagai saudara kalian. Apalagi yang statusnya bukan budak, ya, para pekerja, para pelayan, para pembantu. Allah jadikan mereka itu berada di bawah kewenangan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadi, barang siapa yang saudaranya berada di bawah kewenangannya, yakni orang yang mempekerjakan orang lain, ya, fal yut'imhu mimma yakul, berilah makan dari apa yang ia makan, wal yulbishu mimma yalbas, berilah pakaian dari apa yang ia pakai. Makanya prakteknya Abu Dzar tadi, memberi pakaian kepada budaknya sebagaimana yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, janganlah engkau membebani mereka, janganlah engkau memberi mereka pekerjaan yang membuat mereka terkalahkan, tidak mampu menunaikannya. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum, jika kalian membebani mereka dengan suatu pekerjaan, bantulah mereka. Rawahul Bukhari. Dikatakan oleh beliau, penulis kitab ini, Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala, hadzal hadits fil ariqa wal abid. Asalnya hadis ini pembicaraannya berkaitan dengan para budak. Walakin yulhaqu bihim kama dzakara ahlul ilmi, akan tapi, ya, disamakan hukumnya dalam hal ini dengan para budak tadi untuk diperlakukan yang baik, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah al-ajir, orang-orang yang, ya, diupah untuk bekerja, wal khadim, para pembantu, wasaik, para sopir, ya, wa nahuhum, dan yang semisal mereka. Nah, karena sekarang nggak ada budak, maka masuk dalam hal ini adalah orang yang bekerja, ya, di bawah upah, diberi, ya, bayaran. Wa fil hadis an-nahyu an sabil abid wa man fi ma'nahum. Dalam hadis ini ada larangan mencela budak dan orang yang semakna dengan budak, ya, karena biasanya orang yang punya otoritas cenderung untuk otoriter, ya.
Orang yang punya kelebihan cenderung untuk arogan, majikan kepada bawahannya. Kalau dulu itu tuan kepada budaknya, dalam Islam tetap dilarang. Walaupun memang statusnya berbeda, ya tidak boleh menjadi alasan untuk mencelanya. Wal hathu 'alal ihsan ilaihim warifqi bihim. Di sini ada anjuran untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat lembut kepada mereka. Wa anna tafadul al-haqiqiyya bainal muslimin innama huwa bittaqwa. Perbedaan keutamaan yang hakikatnya di antara kaum muslimin tidak lain adalah perbedaan dengan ketakwaannya. Sebagaimana sudah ma'ruf ini ya. Allah Ta'ala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulianya kalian di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwanya. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian diterangkan oleh beliau pada kata wala tukallifuhum bima yaghlibuhum. Jangan membebani mereka yang bisa mengalahkan mereka. Artinya yang di luar kemampuan mereka. Diberi pekerjaan malah loyo, tak mampu mengerjakan. Wala tukallifuhum ma la yutiqun. Ya, ini dalam lafaz lain terang-terangan maknanya jangan membebani mereka apa yang mereka tidak mampu. Ya. Sebagaimana ucapan Nabi Syuaib kepada Nabi Musa alaihissalam ketika ia menginginkan agar Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib dalam masalah penggembalaan hewan ternaknya. Wa ma uridu an asyqa 'alaika. Sebutkan dalam surah Qasas ayat 27. Aku tidak ingin memberatkan engkau. Ya. Falil 'amilil haqqu firahah. Orang yang bekerja punya hak untuk nyaman, untuk istirahat. Fala yajuzu li sahibil amal an yuhammilahu ma yashuqqu alaih. Tidak boleh bagi orang yang memiliki pekerjaan ya, untuk mempekerjakan orang lain dengan membebani apa yang memberatkannya. Aw yadurra bi sihhatihi, atau memadaratkan kesehatannya. Aw yaj'alu ajizan anil amal, atau memberi pekerjaan yang ia tidak mampu melaksanakannya. Ya. Ini ketentuan dalam syariat ya ternyata detail sekali ya dalam masalah ya, mungkin istilah kita sekarang ya ada istilah job desk untuk para pekerja. Dalam Islam sudah ada batasan-batasannya. Kemudian riwayat berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan anna rajulan, ada seorang lelaki duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya 2 budak." Ini orang mampu tadi, punya 2 budak. 2 budak tadi berdusta kepadaku, berkhianat kepadaku, dan mereka membangkang kepadaku, mengeluh tentang budaknya. Kemudian majikan ini melakukan tindakan ashtumuhum wadrimum, aku cela mereka ya, mungkin menghinanya atau bahkan sampai adribu, memukulnya. Fa kaifa ana minhum? Ya, orang ini konsultasi kepada Nabi SAW, bagaimana sikap saya terhadap mereka ini? Ya. Mereka ya melakukan tindakan yang sangat tercela tadi, berdusta sama majikannya, berkhianat, membangkang. Ya, mungkin istilah kita wajar majikannya ya memarahi mereka, menghukum mereka dengan cara mukul. Tapi apa kata Nabi SAW? Kata beliau, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Dihisab pengkhianatan mereka kepadamu, pembangkangan mereka kepadamu, dusta mereka kepadamu. Juga dihisab hukumanmu kepada mereka. Ya, semuanya dapat hisab. Budak-budak tadi yang melakukan kedustaan, pengkhianatan, pembangkangan itu dihisab nanti. Sebagaimana kamu menghukum mereka pun sama akan dihisab. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Ini. Jika hukumanmu kepada budak-budak itu sesuai kadar kesalahan mereka, impas sudah, karena kafafan. Berarti impas. Lalaka wala alaik. Engkau enggak dosa, juga enggak dapat kebaikan. Impas saja.
Wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan laka. Bila hukumanmu kepada mereka di bawah kadar kesalahan mereka, ya, jadi hukumannya malah lebih ringan, itu keutamaan bagimu. Hukumannya ringan berarti ya. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim. Nah, ini yang lebih perlu diperhatikan. Namun bila hukumanmu kepada mereka melebihi kadar kesalahan mereka, iqtusalahum min kalfadl, akan dikesos bagi mereka, ya. Jadi berarti engkau telah melakukan kezaliman, melampaui batas dalam menghukum, ya. Ini kesimpulan dari keterangan Nabi SAW kepada seorang yang minta bimbingan kepada beliau berkaitan dengan perlakuan beliau kepada budaknya yang melakukan kesalahan. Kemudian lanjutannya diceritakan, fatana harrajulu faja'ala yabki wa yahtif. Orang tadi pun mendapat arahan dari Nabi SAW, menunduk, mulai menangis dan mengucapkan suatu. Rasulullah SAW dan niatkan kepadanya, amma taqra kitab Allah, apakah engkau tidak membaca Al-Quran, itu kitab Allah, wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, kami letakkan timbangan keadilan nanti pada hari kiamat, fala tudhlamu nafsun syai'a, tiada satu jiwa pun yang akan dizalimi sedikit pun, wa in kana mithqala dzarrah, walaupun hanya seberat suatu yang sangat ringan, ya. Kemudian ini dalam surah Al-Anbiya ayat 47, faqala ar-rajul, laki tadi mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma ajudu li walahum syai'an khairan min mufaraqatihim. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak dapati untukku dan untuk mereka sedikit pun dari kebaikan melainkan dari, ya, berpisah dengan mereka. Maksudnya berikutnya ini, ushiduka annahum akhrara kulluhum, aku persaksikan kepada engkau ya Rasulullah bahwa mereka semuanya merdeka semuanya, ya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh Syalbani sahihul isnad. Akhirnya orang ini merasa bersalah, mungkin tindakannya berlebihan dalam menghukum budaknya. Akhirnya budaknya diberi hadiah, dimerdekakan semuanya, dua-duanya. Atau bahkan disebutkannya ahrara, berarti budaknya bukan hanya yang dua merdekakan, budaknya merdeka semuanya. Kemudian nasihat dari Syekh Abdul Razak, fal yuraji al mar'u nafsahu fi kulli ma yata'amalu bihi ma'an nas. Hendaknya seorang ngoreksi diri pada setiap yang ia perbuat bersama orang. Fa in kana yamdi fihi bitajawuzi wa takhaffufi fal amru kafafun la lahu wa la alaihi. Bila dia, ya, berperilaku dalam bermuamalah dengan orang selalu memaafkan dan meringankan urusan, maka impaslah, ya. Dia nggak punya masalah dengan manusia. Wa illa falyakun fi ghayatil yaqdhah li alla yuhammal nafsahu min madzalimil ibad. Mestinya bahkan orang itu sangat ekstra hati-hati, sangat waspada agar ia tidak membebani diri dari kezaliman orang lain kepadanya. Karena alasan menghukum akhirnya malah menimbulkan kezaliman kepada orang lain, yang itu menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Nah, makanya justru sebagaimana sering kita sampaikan, lebih baik adalah memaafkan, ya. Memaafkan dan tidak menuntut balas. Bahkan itu peluang mendapatkan pahala dengan memaafkannya. Kemudian kata beliau, wa an yudzakkira nafsahu daiman bil wuqufi baina yadayillahi wa bil hisab. Hendaknya seorang senantiasa mengingatkan dirinya bahwa dia nanti akan berdiri di hadapan Allah untuk mendapatkan hisab. Wa annal mawazina tunsabu yaumil qiyamah, dan bahwa timbangan-timbangan nanti akan dipasang pada hari kiamat. Wa tu'addal huququ li ashabiha, wa tu'addal huququ li ashabiha, dan hak-hak akan ditunaikan kepada para pemiliknya. Faya ba'athuhu dzalika ala aghdhil hitati wal hadar. Itu harusnya membangkitkan setiap kita selalu hati-hati dan waspada. Tak kala kita jatuh dalam kezaliman, segera meminta maaf.
Tak kala kita berlakukan zalim, jangan membalas. Dikhawatirkannya balasan kita melebihi batas. Akhirnya malah kita yang berbuat zalim. Wa ma dzalika yas'alu rabbahu subhanahu wa ta'ala daiman an-najata wal ma'unata wa tawfiqa wa sadad. Bersama itu selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan, pertolongan dan taufik serta ketepatan. Fa inal amra biyadihi wahdahu la syarikalah. Sungguhnya perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya. Kemudian ditambahkan hadis yang ketiga dalam kesempatan kali ini, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumil qiyamah. Hak-hak itu akan ditunaikan, akan dibayarkan kepada para pemiliknya nanti pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Hingga nanti kambing-kambing yang tanduknya patah, ya, akan dimintakan haknya kepada kambing-kambing yang tanduknya tidak patah. Ya. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Terangkan oleh beliau, kadang kita melihat ada kambing, ya, menanduk kambing yang lain. Kita anggap perkaranya selesai, itu kambing gak ada urusan, ya. Atau mungkin hewan lain, ya. Kalau di sini digambarkannya oleh Nabi SAW, kambing nyeruduk kambing yang lain, adu tanduk. Ada yang tanduknya patah, mungkin hewan yang lain, ya, dengan perilaku yang lain. Kita nyangka itu urusan hewan, selesai, ya. Ini kata Syekh Abdul Razak. Kata Syekh Abdul Razak berikutnya, walaisal amru kadzalik. Perkaranya enggak seperti itu. Bal inna hadhil bahaim wal wuhush wat thair wad dawab. Akan tapi hewan-hewan ternak, bahkan hewan liar, kemudian burung dan binatang ternak lainnya semuanya tuhsyaru yaumal qiyamah, akan digiring ke padang mahsyar pada hari kiamat sebagaimana manusia. Sebagaimana dibawakan dalilnya di sini dalam surah Al-An'am ayat 38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun, ya. Surah Al-An'am ayat 38. Tidaklah satu hewan di muka bumi, tidak pula burung yang terbang dengan dua sayapnya, melainkan itu umat seperti kalian. Kami tidak luputkan mereka dalam catatan Alkitab sedikit pun, dalam Lauh Mahfuz, ya. Kemudian mereka digiring kepada Rabb mereka, ya. Dikatakan di akhir tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Adapun dalam surah Takwir ayat 5 dikatakannya wa idzal wuhushu husyirat, dan bila wuhush, ini asalnya hewan-hewan liar, hewan yang bukan binatang ternak, juga akan husyirat, akan digiring, ya, pada hari kiamat. Imam Ahmad meriwayatkan dalam suratnya, dalam musnadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku pernah bersama Nabi SAW melihat ada dua kambing saling menanduk. Nabi SAW bertanya, ya Abu Dzar, hal tadri fima tantatihan? Abu Dzar, engkau tahu keduanya saling nanduk itu dalam perkara apa? Ya Abu Dzar mestinya melihat hewan saling nanduk, yang nggak tahu, ya. Dia mengatakan la adri. Nabi SAW mengatakan lakin Allah yadri. Kan tapi Allah Ta'ala tahu itu menanduknya karena perkara apa. Wa sayaqdi bainahuma, dan Allah akan menvonis hubungan antara dua hewan yang saling menanduk ini nanti pada hari kiamat, ya. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, hadzal qisas baina hadhi dawabul wuhush wat thair. Ini qisas terjadi di antara hewan-hewan, hewan ternak, hewan buas, burung nanti pada hari kiamat dan yang lainnya. Laisa min babi taklif, bukan dari sisi beban hukum sebagaimana manusia, ya. Li'annaha laysat mukallafah, karena hewan-hewan itu tidak dibebani hukum. Walakinnahu min babi iqamatil adli, akan tapi ini dari sisi menegakkan keadilan, ya, keadilan ditegakkan oleh Allah hingga di tengah-tengah hewan. Wa idharihi wa kamalihi, dan untuk menampakkan keadilan dan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti li jamil khalaik, terhadap seluruh makhluknya, ya.
apalagi di tengah manusia, ya. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan hadis yang sudah sering kita sampaikan, ya. Sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kanat lahu madlamatun li akhi." Siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, min irdihi aw syai'in, baik pada kehormatannya ataupun suatu yang lainnya, falyatahallalhu minhul yauma, maka minta halallah hari itu juga dari dia, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak berlaku lagi dinar, tidak pula dirham, yakni hari kiamat. Hari kiamat diawali dengan kematian. Karena kematian seorang adalah kiamatus sughra bagi dia, ya. In kana lahu amalun shalih, jika dia punya amal soleh, ukhidha minhu, diambil dari dia biqadri madlamati, sesuai dengan kadar zalimannya. Wa illam takun lahu hasanatun, bila tidak punya pahala-pahala kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaih, diambillah dari dosa-dosa, ya, sahibihi, ya, sayyiati sahibi, ya, kemudian ditimpakan kepada dia. Hadis rawahul Bukhari, ya. Ini sebagaimana sudah sering dijelaskan juga dalam hadis yang lebih masyhur lagi, hadis Muflis, ya, beliau juga bawakan dalam hal ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, diterangkan oleh beliau sedikit lagi, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menasihati umatnya dengan nasihat yang sangat agung dan memperingatkan umatnya dari kezaliman, dan mengkhabarkan bahwa kezaliman itu bukan hanya kegelapan di dunia, tapi zulamatun yaumal qiyamah, kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Kadang orang hanya mencari keselamatan dari tindakan zalimnya di dunia, padahal tindakan zalimnya di dunia kalau tidak diselesaikan, ya, hanya mencari selamat biar tidak dihukum, malah justru ditunggu kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Fal wajibu 'alal 'abdin nasikh li nafsihi an yattaqidz zulma. Maka wajib bagi hamba yang tulus kepada dirinya sendiri untuk hati-hati dari kezaliman dan waspada dengan kewaspadaan yang paling tinggi dari kezaliman ini. Kemudian kata beliau, wa man akramahu Allahu wa manna 'alaihi bi an yassara lahu khadaman wa ummalan wa sa'ikin. Barang siapa yang Allah muliakan dengan anugerahkan kepadanya kemudahan untuk, ya, memiliki pelayan, pekerja, sopir dan semacamnya, yasta'miluhum fi masalihil mutanawi'ah, yang ia gunakan dalam kemaslahatan yang beragam, ngali an yatadzakkara anum ikhwanuh. Ini beliau ingin tegaskan, ya, wajib ia mengingat bahwa pelayannya, pekerjanya, sopirnya semuanya adalah saudara-saudarinya. Wa man kana akhuhu tahta yadi, barang siapa saudaranya di bawah kewenangan dia, maka wajib bagi dia untuk memperlakukannya sebaik-baik muamalah. Tahqiqan lirabitah al-imaniyah wal ukhuwah ad-diniyah, untuk merealisasikan ikatan keimanan dan persaudaraan karena agama. Kemudian beliau kaitkan, ya, hal ini dengan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'amulihim wa ta'atufihim matsalul jasadi. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang mukmin, ini perumpamaan orang mukmin dalam muamalah dengan sama mukmin, enggak lihat, ya, statusnya sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai, ya, pemimpin, sebagai yang dipimpin, sama semuanya. Kata beliau, perumpamaan orang mukmin dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka, kelembutan mereka seperti jasad. Bila salah satu anggota badan itu ngeluh, maka membuat seluruh jasad yang lainnya, ya, tidak bisa tidur malam dan mengalami demam. Artinya sakitnya seorang mukmin membuat sakit saudara yang lain, walaupun itu statusnya adalah, ya, bawahan kita atau orang yang di bawah kewenangan kita. Hadisnya sahih di Imam Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah yang kita bawakan pada kesempatan kali ini. Ini terus mengingatkan kepada kita, ya, karena
sistem yang ada ya dalam Islam ini relevan terus untuk sepanjang zaman dimanapun berada. Walaupun kadang muncul undang-undang ketenagaan kerja yang berubah ini dan itu, prinsipnya sudah ada dalam agama kita. Naktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.